Sudah nggak malu-malu lagi mengakui kalau mereka memang sedang panik, ketakutan menghadapi proses hukum ini, menghadapi laporan Pak Jokowi ini, apalagi disebut-sebut sebagai calon tersangka di isu ijazah palsu ini. Hal ini diungkap langsung oleh kuasa hukum mereka, yaitu Ahmad Khozinuddin. Mari kita tonton. Dan tambahan saya kira ini pesan kepada penyidik Polda Metro Jaya, juga Pak Kapolda Metro Jaya, benar-benar memberi pelayanan yang baik lah Pak. Kita ini kan mau hukum kita ditegakkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika sudah ada tindakan dari penyidik untuk melakukan pemanggilan, seyogianya penyidik justru lebih siap dari kami. Kami ini hanya memenuhi panggilan. Nah, bagaimana kita mau menghargai hukum ya kalau aparat penegak hukumnya tidak menghargai hukum? Orang itu Pak Kapolda kalau dipanggil walaupun cuma jadi saksi itu udah ketakutan. Nah, ini klien kami sudah kami tenangkan, kami jelaskan saksi itu tidak perlu cemas, tidak perlu takut, hanya menjelaskan apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu, ngarang-ngarang. Tapi dia sendiri kan kalau dipanggil ya tetap ya ada rasa cemas biasa itu karena tidak terbiasa berinteraksi dengan polisi. Hari ini kami sudah berusaha meyakinkan kami untuk hadir memenuhi panggilan sebagai bentuk dari itikat baik, warga negara taat hukum. Penyidik di Polda malah nggak ada. Ditanya kosong, adanya yang lagi di luar kota. Ini nih teman-teman, gimana menurut kalian? Akhirnya sudah enggak malu-malu lagi. Ahmad Khozinuddin mengaku sendiri kalau kubu mereka memang sedang panik, takut, cemas menghadapi proses hukum ini. Jadi kebayangkan gimana kalau sampai masuk jeruji besi, kalau masuk penjara, menikmati dinginnya di balik jeruji besi, mencekam banget di sana. Udah nggak bisa menghirup udara bebas, udah nggak bisa keluar-keluar panjang lebar lagi. Waduh. Seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Siapa tuh? 12 orang calon tersangka mengalami kepanikan, kecemasan, dan ketakutan. Bukan kesalahan, karena kan proses hukum belum selesai. Iya, kalau dari penelitian saya kan udah mengarah kepada itu kan. Ya. Kesalahannya apa? Ya, ini persoalan akademik. Ya, persoalan akademik yang jadi saya tuh melihatnya gini. Soal ijazah udah selesai. A sampai Z-nya udah selesai. Dari sisi penelitian saya, berdasarkan data-data dan variabel-variabel yang saya temukan. Simpulannya adalah ijazah itu jadi simpulannya masih Aduh, gimana nih teman-teman? Ditanya kesimpulan. Kan Dr. Tifa menjelaskan tadi, sudah selesai meneliti ijazah Jokowi itu. Sudah menyelesaikan segala apa gimana usahanya. Yang penting sudah selesai meneliti ijazah Jokowi katanya. Itu yang diklaimnya. Kemudian ketika ditanya, ya lalu apa kesimpulannya? Langsung gelagapan. Nggak bisa menjawab. Ini aneh ini. Sangat aneh Dr. Tifa. Tifa mulai takut. Nah, ini jelas. Tifa ditanya kesimpulan malah bengong. Dia sadar bentar lagi bakal masuk penjara. Seperti yang kita ketahui teman-teman. Dr. Tifa ini juga merupakan bagian dari 12 orang yang jadi calon tersangka di Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan segala tudingan, fitnahan mereka terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Ini ceritanya masih uji nyali. Ini nggak orang ini? Ternyata enggak. Nah, yang saya takut ujungnya itulah. Ujungnya kan hanya dua. Palsu dan asli. Ya kan? Kalau palsu, Jokowi minta maaf. Kalau asli, teman-teman minta maaf. Apa? Apa tadi? Said Didu mengatakan hanya ada dua ujung di kasus atau di polemik ijazah Pak Jokowi ini.
asli atau palsu. Ya benar, memang cuma dua ujungnya kok, antara palsu dan asli. Dan saya yakin sekali ujungnya itu asli. Dan di sini Said Didu mengatakan, kalau contohnya palsu, ya Jokowi minta maaf. Kemudian kalau contohnya asli, ini pihak Roy Suryo CS minta maaf. Lah. Said Didu kira segampang itu apa? Orang-orang selama ini sudah nyerang-nyerang, sudah banyak fitnah, sudah banyak menebarkan narasi berita-berita yang tidak benar. Kemudian damai gitu aja gitu. Udah maaf-maafan gitu. Oh. Lucu sekali Said Didu ini. Kalau memiliki logika yang seperti itu. Sekarang adalah Joko Widodo harus membuktikan ijazahnya asli. Dan itu tidak akan bisa dia buktikan. Yang ketiga adalah kepastian global. Urusan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini sudah mengglobal. Sudah dalam skala dunia. Dunia sudah tahu tentang Rizal Fadila mengatakan dunia sudah tahu. Aduh, yang ada kalian itu ya kemarin-kemarin kan. Ini Rismon dan siapa lagi Dr. Tifa, Roy Suryo mengklaim sudah berkirim surat ke luar negeri, ke asing, ke berbagai lembaga-lembaga di internasional katanya. Dan sampai saat ini itu cuma itu doang yang kita dengar. Mereka telah berkirim surat. Tetapi hasilnya balasan dari lembaga-lembaga internasional itu sampai detik ini kita belum mendengar. Yang ada ini kasihannya mereka dicuekin sama pihak asing. Tapi di sini di negara kita di berbagai ini podcast di berbagai media mengheboh-hebohkan seolah-olah mereka itu hebat telah berkirim surat di berbagai lembaga internasional. status ijazah Joko Widodo itu. Kalah, Pak. Ada Rizal Fadila ini, teman-teman. Ini gimana lah kalau menurut kalian menanggapi Rizal Fadilah ini setiap ngomong, setiap orasinya? Saya jujur saja. Kalau dugaan kami, ya saya tadi tanya oleh Pak Jenderal itu ya tadi siang itu sebelum Jumatan, Mas, kalau Anda tujuan Anda memenjarakan Pak mantan Presiden, saya jawab sejujurnya demi Allah, Bapak dan Ibu semua, kami hanya ingin kejujuran saja. Ya, ijazah itu palsu, skripsi itu palsu, udah itu aja. Perkara dia mau diapakan, saya serahkan kepada para teman-teman hukum. Itu aja, nggak ada kepentingan kami untuk memenjarakan dia. Tapi kalau memang akibat hukumnya harus penjara, ya sudah. Jadi ya itu tanggung jawabnya. Jadi artinya, insya Allah Bapak dan Ibu kita masih waras untuk terus berteriak. Kalah, Pak. Apa tadi teman-teman? Roy Suryo berkata hanya mau kejujuran. Apa tujuan motivasi mereka mengenai mereka ini menyerang ijazah Pak Jokowi? Roy Suryo berkata tadi dengan sangat berapi-api, kayak tulus banget gitu, kayak jujur banget. Mereka itu tujuannya, kata Roy Suryo, itu cuma kejujuran. Tetapi dilanjutkan kemudian teman-teman, dia mengatakan jujurlah kalau ijazah dan skripsi itu palsu. Aduh, ini gimana nih? Ini gimana logikanya yang dipakai Roy Suryo ini? Ini meminta kejujuran atau ngotot dengan pendapat pribadi? Masa gitu kalau meminta kejujuran, tetapi ngotot mengatakan ijazah Jokowi, skripsi Jokowi memang palsu. Bagaimana bisa? Bagaimana berani sekali nih kubu orang-orang ini? Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Sedangkan kalau kita ketahui cara-cara mereka meneliti, banyak yang kelirunya. Kemudian lagi ada yang menduga, menyebutkan kalau mereka tidak memiliki izin, tidak memiliki hak
untuk melakukan penelitian terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Tidak memiliki legal standing. Nah, itu intinya. Tetapi berani sekali loh. Berani sekali orang-orang ini mengklaim ijazah Jokowi palsu. Kemudian mengatakan ini atas nama rakyat. Atas kehendak rakyat Indonesia. Aduh. Mending Roy Suryo, Rismond, Rizal Fadila, Dr. Tifa, dan yang lainnya siap-siap mempersiapkan diri. Karena kan sudah menjadi bagian dari 12 orang yang jadi calon tersangka yang sebentar lagi pihak kepolisian mengumumkan secara resmi siapa saja orang-orangnya. Nah, itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada tepat di bawah ini.